Oke, baik, bismillah. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang udah meluangkan waktu untuk hadir di rapat hari ini ya. Saya harap kita semua yang ada di sini dalam kondisi keadaan baik, sehat walafiat. Udah pada sarapan kan ya? Sudah. Alhamdulillah ya udah pada sarapan. Oke, mungkin kita hari ini bakal fokus ngebahas mengenai kebutuhan rekrutmen untuk divisi operasional. Yang mana saat ini divisi ini lagi mengalami peningkatan beban kerja yang cukup signifikan nih. Nah, saya harap bisa menemukan solusi yang cepat dan efektif. Oke, mungkin untuk Natulai boleh dicatat ya. Baik, Pak Rian, saya akan mencatat seluruh jalannya diskusi, termasuk keputusan dan poin penting yang dihasilkan dalam meeting ini. Oke, terima kasih ya Natulai. Divisi operasional ini dipegang sama Mbak Reva ya? Iya, Pak. Ya, boleh Mbak Reva dijelasin secara lebih detail kondisi tim operasional saat ini gimana? Baik Pak, jadi kondisi di lapangan saat ini cukup padat. Tim kami harus menangani banyak pekerjaan secara bersamaan. Bahkan beberapa anggota tim mulai lembur hampir setiap hari. Akibatnya beberapa target kita kerja mulai terhambat dan kualitas kerja berpotensi menurun jika kondisi ini terus berlangsung. Berarti kondisi ini sudah masuk kategori urgent ya Mbak? Atau masih bisa ditahan beberapa waktu lagi? Menurut saya ini sudah cukup mendesak. Kalau tidak segera ditangani, kita bisa kehilangan momentum dan performa tim bisa drop. Baik, berarti kita harus mencari solusi yang tidak hanya cepat ya, tapi juga harus tepat sasaran. Nah, jangan sampai kita terburu-buru tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, saya setuju sih mempertimbangkan bahwa untuk melakukan perekrutan memang butuh waktu ya, dan kita juga tidak bisa memaksakan kecepatan dan pasti meninggalkan kualitas kandidat gitu. Baik, mungkin kita masuk ke kebutuhan karyawan dulu aja ya. Mbak Reva, kira-kira berapa jumlah tambahan karyawan yang dibutuhin sih? Minimal 3 orang untuk menutup kebutuhan saat ini sih Pak. Tapi kalau ingin kondisi tim lebih stabil dan tidak overload, idealnya 4 orang. 4 orang? Kalau langsung 4 orang berarti kita harus mempercepat banyak sekaligus ya Pak. Itu cukup menantang. Apakah semua posisi harus diisi oleh kandidat yang sudah berpengalaman kah? Kalau bisa, supaya mereka bisa langsung kerja tanpa perlu banyak training. Tapi biasanya kandidat berpengalaman punya ekspertise kerja yang lebih tinggi. Berarti kita punya dua pertimbangan besar, kebutuhan mendesak dan keterbatasan budget. Betul. Kita harus cari titik tengah antara keduanya. Nah Mbak, saya punya usul nih. Bagaimana kalau kita ambil 2 kombinasi? 2 kandidat berpengalaman dan 1 fresh graduate. Kalau fresh graduate, saya khawatir mereka butuh waktu adaptasi yang cukup lama. Ya, itu memang salah satu resikonya dari fresh graduate sih, tapi mereka itu adalah investasi jangka panjang perusahaan kita gitu. Dan dari sisi biaya juga lebih efisien. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai justru menambah beban tim karena harus membimbing dari awal. Berarti kalau kita ambil fresh graduate, harus ada rencana training yang jelas. Baik, kita pertimbangkan opsi kombinasi dengan catatan training yang harus disiapkan dulu. Baik, mungkin sekarang kita bahas strategi rekrutmen aja dulu ya. Pak, bagaimana kalau kita gunakan job portal seperti biasa ditambah dengan media sosial Pak untuk menambah jangkauan yang lebih banyak? Saya sarankan juga LinkedIn untuk kandidat yang berpengalaman, karena biasanya lebih tepat sasaran. Saya bisa bantu di bagian screening CV dan pengaturan jadwal interview. Yang penting kualitas kandidatnya bukan hanya cepat ya. Berarti fokus kita kualitas dan kecepatan. Setuju. Baik, kita lanjut ke proses seleksi. Saya ingin proses ini efisien tapi tetap menjaga kualitas. Oke, Baik Pak. Bentar. Adi, boleh jelasin? Siapa? Untuk tahap seleksi yang saya usulkan terdiri dari 3 tahap utama ya Pak ya. Yang pertama adalah screening CV, interview, yang kedua interview, dan yang terakhir adalah final decision. Yang mana screening CV tersebut menyaring berdasarkan skill dan kesesuaian dengan job description. Sesuai
bisa digabung dalam satu sesi. Bagaimana? Saya setuju, jadi kandidat tidak perlu bolak-balik dan kita bisa langsung menilai dari posisi ya. Kalau begitu, saya akan mengatur jadwal interview supaya semua pihak bisa hadir pada waktu yang sama. Apakah kita perlu tes tambahan seperti skill test? Menurut saya opsional aja sih Pak ya. Kalau semisal memang sudah jelas gitu dari pengalamannya, kita memang bisa langsung interview. Baik, kita buat proses seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas penilaian. Berarti tadi proses seleksi udah ya, mungkin sekarang kita tentuin timeline-nya. Untuk normalnya sendiri Pak, untuk rekrutmen itu biasanya memakan waktu sekitar 3 minggu. Kalau bisa dipercepat 2 minggu, itu akan sangat membantu tim saya. Kalau ingin 2 minggu, berarti kita harus lebih agresif dalam mencari kandidat. Dan jadwal interview harus benar-benar padat, mungkin hampir setiap hari. Berarti koordinasi antar tim juga harus lebih cepat. Ya semua pihak harus komit sih kalau memang mau dipercepat gitu. Baik, kita targetkan 2-3 minggu dengan effort semaksimal mungkin dari semua tim. Siap. Baik, sekarang kita detailkan dulu ya job description-nya. Tugas utama operasional harian, koordinasi antar tim, dan monitoring pekerjaan. Apa ada skill yang wajib dimiliki para kandidat? Minimal bisa Excel, terutama untuk reporting. Baik, saya ingin menyarankan kita tambahkan kemampuan problem solving juga. Jangan terlalu banyak kriteria juga, nanti malah sulit dapat kandidat. Berarti fokus kita ke skill utama aja. Setuju. Prioritaskan yang paling penting. Selanjutnya kita bahas gaji dan benefit nih buat karyawan kita nanti ke depannya. Untuk posisi ini, rank gajinya yang tersedia sekitar 4-5 juta. Kalau kandidat berpengalaman, biasanya mereka minta lebih dari itu. Tapi kalau semisal gaji kita terlalu rendah, kita berpotensi ditolak oleh kandidat. Iya sih, mungkin kita bisa tambahkan benefit sebagai nilai tambah. Seperti training atau pengembangan karir. Ya, bisa juga bonus atau insentif kinerja. Oke, kita kombinasikan gaji dengan benefit agar tetap kompetitif. Sebelum kita lanjut, kita coba simulasi interview terlebih dahulu gak sih supaya ada gambaran gitu buat kita untuk kedepannya nanti. Kira-kira ada yang mau jadi interviewer dan kandidatnya? Oke, saya aja Pak yang jadi kandidat. Oke, Saya akan menjadi interviewernya, Pak. oke, berarti interviewernya Bapak, kandidatnya Hardi. Boleh untuk Hardi mungkin duduknya agak pindah dulu ke tempat Mbak Nabila. Oke, bisa dimulai. Baik, saya akan mulai ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Hari Nugraha. Saya memiliki pengalaman 2 tahun di bidang operasional, terutama dalam pengelolaan tim dan monitoring pekerjaan harian. Bagaimana cara Anda menghadapi tekanan kerja? Saya biasanya membuat prioritas pekerjaan dan tetap menjaga komunikasi dengan tim agar semua bisa tetap terkoordinasi. Jawabannya cukup jelas dan terstruktur. Ini bisa jadi gambaran kandidat ideal yang kita cari. Baik, simulasi cukup. Mungkin boleh switch lagi untuk tempatnya. Jujur saja, saya khawatir proses ini akan terlalu lama. Tim saya sudah benar-benar kelelahan. Tapi kita sedang mencoba mempersepatnya sebisa mungkin. Tapi di lapangan kondisinya tidak bisa menunggu terlalu lama. Kami mengerti kondisinya, Mbak, dan kita akan bantu semaksimal mungkin untuk mempercepat proses pencarian kandidatnya. Tapi kita juga tidak bisa asal rekrut, karena resikonya bisa lebih besar ke depannya. Betul, kalau salah rekrut dampaknya bisa membuat fatal juga. Oke, kita semua punya tujuan yang sama,
benar kan? Kita cari solusi yang paling terbaik pastinya tanpa mengorbankan kualitas. Kita sepakat untuk mempercepat proses dan tetap selektif. Baik guru Pak, saya akan langsung cari kandidat yang sesuai kriteria. Baik, saya juga akan lebih aktif searching kandidat, terutama yang berpengalaman tentunya. Saya akan percepat proses administrasi dan penjadwalan. Baik, saya siap bantu di tahap interview supaya proses lebih cepat. Saya akan dokumentasikan semua prosesnya. Baik, ada evaluasi. Koordinasi yang penting. Sudah balik. Disiplin. Eksekusi harus cepat. Semuanya jelas ya? Oke, baik, kita simpulkan kebutuhan 3-4 orang, strategi multi channel, seleksi dipercepat, dan target waktu 2-3 minggu. Setuju. Semuanya sudah saya catat. Saya akan berikan setelah meeting. Terima kasih semuanya, meeting kita akhiri. Cepat juga ya. Tapi produktif sih. Semoga cepat dapat kandidat yang cocok ya. Amin. Nanti lakukan seharusnya ya. Nah, terima kasih semuanya, kerja bagus hari ini ya. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Apakah semua posisi harus diisi oleh kandidat yang sudah berpengalaman? Kalau bisa, lanjut dulu yuk. Tahu ya gerak santai. Bentar, Bro, siap. Ngomong ya. Menurut saya operator. Bentar. Setuju. Prioritaskan. Tuh, kalau salah input, dapatnya bisa gagal. Maaf. Bisa dimulai. Baik, saya akan mulai ya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Orang belum apa sampai sana. Saya juga siap. Aku banget, Pak. Terima kasih semuanya ya. Semuanya udah bagus. Terima kasih.